pemilih muda, milenial dan Gen Z itu lebih dari 50% itu beralih ke Prabowo Gibran. Katanya joget-jogetnya Prabowo itu pengaruhnya besar juga itu. Iya. Di TikTok itu tinggi penontonnya. Iya. Ya kan? Asal jangan jatuh aja. Kata orang gemoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera juga buat seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Hari ini saya mengundang Dr. Afri Madona, Direktur Eksekutif Populi Center. Ya. Masih Direktur Eksekutif. Alhamdulillah masih. Ya, luar biasa. Populi ini diam-diam tapi telah melakukan survei yang cukup menarik. Ya. Dan yang sudah dipublish ya. Iya, sudah dipublish, dan salah satu yang cukup menarik itu menyatakan bahwa Prabowo bisa menang satu putaran. Betul, Pak? Berpotensi menang satu putaran. Iya. Dan dari hasil surveinya juga cukup tinggi. Iya, betul. Nah, begini Pak Afri. Sekarang ini kan terus terang saja. Masing-masing kubu pendukung. Iya. Itu kan ada yang yakin dengan hasil survei, ada yang tidak. Iya. Ya kan? Wah, misalnya Prabowo 45%. Wah, ini benar nih kata pendukung Prabowo kan. Iya. Nah, tapi kata pendukung Ganjar dan Anies, masa sih? Iya. Ini kita nggak yakin nih surveinya benar nggak nih? Surveinya dibayar lah, macam-macam lah pikiran-pikiran terhadap lembaga survei. Betul. Nah, lalu orang berpikir bagaimana lembaga survei hanya sampelnya ya, samplingnya itu kan 1.200 orang. Iya. Ini dianggap sudah menjadi representasi dari 200 juta calon pemilih kita dalam pemilu Pilpres yang akan datang. Iya, betul. Nah, tentu kan orang, bagaimana ini logikanya nih? Nah, ini mungkin perlu dijelaskan ya Pak Apri ya. Karena untuk menepis keraguan-raguan orang terhadap hasil survei. Karena mau nggak mau sekarang survei ini kan menjadi satu indikator yang cukup kuat. Iya, betul. Karena Ganjar juga itu dipilih oleh PDIP sebagai capres karena hasil survei. Betul. Ya kan gitu. Iya. Kalau Anies tuh nggak ada surveinya. Ya kan tiba-tiba Surya Paloh dengan feelingnya dia mengatakan Anies maju kan. Kalau Prabowo ada survei, tetapi memang dia sudah ditetapkan sejak lama oleh Gerindra untuk menjadi calon presiden Gerindra dan sekarang berkoalisi dengan banyak partai gitu kan. Betul. Nah, jadi mungkin itu yang perlu dijelaskan bagaimana lahirnya itu angka-angka itu yang dianggap bisa representatif dari 200 juta pemilih. Iya, baik, terima kasih Bang. Ini pertanyaan yang sangat edukatif sebenarnya dan memang tugas lembaga survei sebenarnya untuk melakukan edukasi seperti ini. Jadi benar Bang Zulfan, pertanyaan ini sering muncul ke kita dan jawaban saya kira seperti ini. Salah satu terobosan ilmiah yang yang luar biasa gitu ya di dalam dalam metodologi penelitian itu adalah kemampuan kita untuk bisa mempelajari populasi yang besar hanya dengan mengamati sebagian populasi itu. Itu terobosan luar biasa gitu. Dan terobosan ini telah berlangsung mungkin lebih dari 100 tahun barangkali ya. Dalam dunia statistik atau metodologi penelitian kuantitatif. Nah, logikanya adalah selama di antara populasi yang besar itu kita pilih sampel itu secara acak
maka kita bisa mempelajari keseluruhan populasi itu dari sampel acak tadi. Jadi logikanya seperti logika kita masak sup di mangkuk besar gitu. Kemudian kita masukin garam gitu. Kemudian kita aduk sup itu gitu. Kemudian kita cukup mencicipi 1 sendok aja. Udah cukup tanpa harus mencicipi keseluruhan hasil kuah sup begitu. Yeah. Nah, begitu juga dengan kita pemeriksaan darah gitu. Cukup hanya diambil sedikit saja sampel karena diasumsikan sirkulasi darah itu kan berputar terus gitu. Jadi cukup diambil sampel aja itu kita sudah bisa menangkap keseluruhan persoalan di badan kita misalnya. Begitu juga di sup tadi dengan cukup 1 sendok sup bisa menangkap sudah bisa kita mempelajari keseluruhan rasa sup begitu. Apakah keasinan, tapi kan kemanisan. gini Pak, kalau itu sampelnya itu kan eksak ya. Iya. Agak eksak gitu. Nah sementara kan survei ini kita menjadikan sampel ini kan ada aspek-aspek sosial politik yang juga bisa pikiran-pikiran orang berbeda-beda. Betul. Nah ini yang perlu dijelaskan gimana nih? Iya, jadi kenapa tadi hasil survei itu hasil sampel itu bisa kita gunakan untuk pelajari populasi? Karena tadi prinsipnya itu tadi selama dia berbasis pada apa yang kita sebut dengan probability sampling. Nah, probability sampling itu adalah sampel di mana setiap anggota populasinya punya peluang yang sama untuk masuk ke sampel. Nah, maksudnya apa itu gitu? Artinya kalau sampel kita hanya 2.000, sementara populasi kita 200 juta gitu. Itu kan secara efektif masing-masing orang tuh punya peluang 1/100.000. Sama dengan 0 itu sebenarnya gitu. Sama dengan 0. Nah, pertanyaannya kenapa si A terpilih ke dalam sampel, kenapa si B enggak? Jawabannya takdir sebenarnya. Nah, takdir inilah sebenarnya yang disebut dengan prinsip random. Gitu. Yang kalau dalam bahasa statistik by chance gitu. By chance. Nah, selama sampel itu kita ambil by chance gitu, maka kita bisa mempelajari populasi dengan sampel itu. Nah, pertanyaannya kenapa hasil survei bisa berbeda-beda? Bisa jadi ada sampel yang tidak berimbang barangkali. Tidak berimbang. Prinsip randomnya bisa jadi ada persoalan dengan prinsip random itu. Misalnya di wilayah tertentu dia agak kelebihan sampel gitu, atau di wilayah lain dia kekurangan sampel gitu. Nah, sementara wilayah lain itu wilayah yang tadi kelebihan sampel dia punya karakteristik khusus tuh. Misalnya, nah itu pasti akan mempengaruhi hasil nanti. Ditambah juga cara bertanya. Nah, cara bertanya itu mempengaruhi juga, Bang, karena cara bertanya itu mempengaruhi cara menjawab, gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil survei itu akan berbeda-beda dari satu dengan yang lain. Nah, itu sebabnya penting bagi kita untuk betul-betul mempelajari metodologi survei itu, gitu. Artinya kita perlu membaca metodologi survei itu dan melihat seberapa berimbang sampel itu secara relatif terhadap karakteristik populasi. Nah, memang ini bukan persoalan yang sederhana mungkin bagi publik secara umum gitu ya. Tapi memang beberapa informasi itu sebenarnya bisa kita lihat tuh. Misalnya kalau kita cari di Google gitu, karakteristik demografis rakyat Indonesia, itu bisa kelihatan tuh muncul. Nah, tinggal kita pasangkan aja dengan laporan di slide-slide-nya lembaga survei gitu. Kira-kira berimbang atau enggak? Kira-kira seperti itu gitu. Nah, kalau enggak berimbang berarti itu pasti akan mempengaruhi hasil. Nah, secara umum seperti itu, Bang. Juga cara kedua untuk melihat itu adalah dengan membandingkan satu hasil survei dengan hasil survei yang kita anggap kredibel secara umum gitu. Nah, karena logikanya meskipun setiap sampel itu akan menghasilkan rata yang berbeda-beda gitu, tapi mereka tidak akan terlalu jauh berbeda satu dengan yang lain gitu. Kalau ada yang unik berarti ada persoalan dengan yang hasil yang unik itu gitu. Nah, itu secara umum cara yang agak sederhana untuk bisa melihat apakah hasil survei itu sesuatu yang aneh atau tidak, atau bisa dipercaya atau tidak. Itulah maka kita melihat lembaga survei ini hasil-hasilnya nggak jauh-jauh beda ya. Iya, betul. Sekitar kalau ada beda misalnya ada yang mengatakan Prabowo 43, ada 41, ada 44, ada 40 kan gitu. Artinya hasilnya kan tidak jauh beda, atau begitu juga dengan Ganjar dan Anies ya. Iya, betul, Bang. Jadi antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain
itu persentasenya tidak jauh berbeda. Betul. Karena sistem yang dilakukan itu juga relatif hampir sama pendekatannya ya. Iya, betul. Nah, ini memang yang perlu lebih dipahami. Betul. Jadi, dengan penjelasan ini kan paling tidak ya masyarakat ini bisa memahami lahirnya angka-angka survei itu. Betul. Nah, saya terima kasih nih penjelasan yang agak detail ini ya. Sama-sama. Walaupun sebenarnya perlu waktu yang panjang untuk ini. Iya, betul. Nah, teman kan orang kadang-kadang kalau bicara yang seperti ini, apalagi masuk terlalu akademik, orang kadang-kadang agak bosan juga ya kalau di podcast itu ya. Tapi memang perlu ada pembahasan lebih serius ya kan. Sekarang ini kan hampir semua rata-rata lembaga survei ya. Saya nggak tahu apakah semua atau rata-rata, tapi yang saya tahu tuh Populi Center 43, sekian %. Betul. Kemudian Carta Politika ya kan. Iya. Masih unggul Prabowo. Betul. Lalu Indobarometer juga begitu. Satu lagi Indikator Burhanuddin Muhtadi ya. Iya, betul. Nah, itu juga hasil surveinya Prabowo itu unggul. Betul. Gitu loh. Di atas 40% rata-rata ya. Iya. Atau ada unggul tapi tidak 40%. Iya. Ada yang 37, Ganjar 33, tapi trennya itu sama gitu ya. Nah, kira-kira ya dalam pandangannya Pak Afri ya, apa faktor-faktor yang menyebabkan keunggulan Prabowo ini? Secara umum bisa jadi dinamika belakangan ini mungkin mempengaruhi Bang ya. Kalau kita coba utak-atik data gitu, jadi kita betul-betul, ini penjelasan saya betul-betul berbasis data gitu ya, empirik. Paling tidak ada beberapa penjelasan kenapa Prabowo itu tinggi. Yang pertama memang elektabilitas terbuka Prabowo sendiri sudah tinggi, itu sudah 35%, itu sudah tinggi. Yang kedua, elektabilitas Gibran, terbuka Gibran itu ternyata meningkat pesat dari 1,5% di survei terakhir kita bulan September itu menjadi hampir 26%. Waduh, lompat jauh benar. Lompatnya jauh betul gitu. Sementara orang lain setengah mati tuh ngejar 2% aja ya. Iya, ini luar biasa lompatan. Partly mungkin karena orang sudah tahu bahwa ini sudah fix 3 orang ini, sehingga dulu yang masih mikir-mikir atau masih memilih yang lain-lain gitu, itu sudah beralih. Yang kedua bisa jadi ini juga dipengaruhi oleh faktor popularitas Gibran yang meningkat belakangan karena sering disebut, sering masuk berita dan sebagainya. Nah, karena pertanyaan kita elektabilitas terbuka gitu. Elektabilitas terbuka itu kan kita tidak menyodorkan nama, tapi apa yang ada di kepala responden gitu. Nah, karena nama Gibran mungkin sering disebut gitu, maka seringkali maka dia muncul teratas gitu. Jadi hampir 26%, 25,9% gitu. Itu dilakukan setelah keputusan MK ya? Betul, kita survei tanggal 29 Oktober sampai 5 November. Jadi setelah keputusan MK gitu. Jadi pengaruh yang luar biasa ya. Betul, pengaruh yang luar biasa. Apa ini mungkin juga orang melihat latar belakang Gibran, Prabowo ini ada Pak Jokowi di belakangnya. Betul Bang. Jadi penjelasan berikutnya adalah suara Pak Jokowi, suara pemilih Jokowi di tahun 2019 itu mulai beralih ke pasangan Prabowo Gibran. Sudah melebihi suara yang dulu masuk ke Ganjar. Kalau dulu kan masih Ganjar. Dulu masih 40-an, 50% itu ke Ganjar suara Pak Jokowi gitu. Tapi sekarang sudah beralih gitu dan sudah disalib oleh pasangan Prabowo Gibran. Jadi hampir 40% ya, 38, sekian gitu itu sudah masuk ke suara pemilih Jokowi 2019 sudah masuk ke Prabowo Gibran. Sementara yang di kubu Ganjar Mahfud itu sudah menurun. Sudah 30-an sekian tinggal gitu. Jadi sudah menurun jauh.
Kemudian fenomena yang cukup menarik lainnya gitu, itu pemilih Jawa sudah mulai menguat ke Prabowo Gibran. Jawa mana nih? Semua? Jawa Tengah, terutama Jawa Tengah, Jawa bagian tengah dan timur. Nah, itu kan ceruk-ceruk besar gitu. Itu sudah mulai beralih. Kemudian yang juga menarik, pemilih milenial, pemilih muda, milenial dan Gen Z. Itu lebih dari 50% itu beralih ke Prabowo Gibran. Itu angka yang sangat besar. Beralih. Jadi ini faktor-faktor yang mendorong kenapa meroket sekali, plus dukungan NU dan Muhammadiyah itu juga menguat. Sebelumnya NU itu lebih banyak ke Ganjar Prabowo dan Mahfud gitu. Sekarang beralih ke Prabowo Gibran. Nah, kalau kita lihat berarti apa yang selama ini diributkan pada tingkat elit, ya kan, di persoalan dinasti, politik keluarga, macam-macam lah ya, hal-hal yang agak bisa mendiskreditkan Pak Jokowi dan Gibran misalnya kan, kemudian pisahnya antara, kita lihat perpisahan antara Pak Jokowi dan Gibran dengan PDIP ya, dan banyak hal lagi misalnya macam-macam yang bisa dijadikan opini untuk orang menganggap ini akan mengurangi dukungan kepada Pak Prabowo, Jokowi, dan Gibran. Ternyata kan tadi tidak ada pengaruhnya ya. Tidak ada pengaruhnya, justru malah meningkat. Iya. Jangan-jangan masyarakat bersimpati justru gitu. Karena diserang terus, mereka diam aja, kerja aja gitu. Dianggap terzalimi ya. Iya, betul, masyarakat kita kan begitu. Sementara satu pihak kan kaum elit menganggap justru Pak Jokowi dianggap menzalimi. Tetapi justru sebagian besar publik, kalau kita lihat dari hasil survei, justru dia dianggap terzalimi. Nah, ini hati-hati kita kan. Dalam politik itu memang harus. Bang. Nggak bisa sembarangan. Betul sekali Bang. Karena psikologi publik secara umum dengan psikologi elit ini jangan-jangan berbeda ini. Cara elit memahami ini dengan cara kita memahami gitu ya. Cara publik memahami secara umum dengan cara elit memahami jangan-jangan berbeda. Karena mungkin begini, ada pengaruhnya nggak? Ke publik ini kan melihat bahwa kepala desa turun-temurun. Yang sehari dia lihat. Ini hari ini suaminya, besok istrinya, anaknya lagi, balik lagi keponakannya. Kan itu hal biasa buat rakyat. Kepala desa, kemudian kepala daerah, bupati, wali kota juga seperti itu, banyak yang terjadi seperti itu. Dan belum lagi posisi-posisi yang lain. Jadi rakyat menganggap ini hal biasa, kenapa diributkan? Kami mengalaminya, ya kan? Artinya kami mengalami hal ini sudah sering dan hampir bertahun-tahun yang kami alami. Tapi kok kenapa nggak diributkan? Kok giliran ini diributkan? Nah, ini mungkin simpati rakyat itu akan muncul ya. Benar Bang. Saya sepakat Bang. Dan di survei kita tercapture banget itu. Kita sempat juga menanyakan tentang dinasti politik. Dan hasilnya adalah sebagian besar masyarakat, mungkin di atas 50%, menganggap itu hal yang biasa. Karena itu yang mereka hadapi sehari-hari dan itu biasa-biasa aja. Mereka tetap makan, tetap ini gitu ya, beraktivitas dan sebagainya, karena politik lokal juga banyak seperti yang Bang Zulfan sebutkan, tingkat tingkat desa, tingkat kepala daerah dan sebagainya gitu. Itu hal yang biasa di dinasti politik. Jadi bagi mereka, selama mereka bisa tetap makan, minum gitu, tetap bisa bekerja, ya kenapa harus diributkan hal seperti Sembako itu? tetap jalan. Dan survei kita konsisten juga dengan lain. Misalnya indikator juga sempat juga menanyakan itu gitu. Dan hasilnya sama gitu. Hasilnya sama. Gitu. Dulu pernah juga teman kita Bang Jayadi melakukan survei juga LSI gitu. Itu di awal-awal dulu, di waktu masih panas-panasnya. Keputusan MK waktu itu gitu. Dan lagi-lagi banyak responden yang menganggap itu hal yang biasa Bang, keputusan itu. Bahkan di antara mereka yang mengetahui keputusan itu pun menganggap ya itu hak Pak Jokowi mau melakukan itu dan sebagainya gitu. Makanya saya heran juga. Jadi masyarakat yang terekspos ke political news kayak gini aja, itu menganggap hal yang normal dan biasa. Apalagi masyarakat bawah yang mereka tidak terekspos banget terhadap berita gitu, tetapi mereka tetap
daily life mereka tetap jalan gitu. Iya. Jadi mereka nggak terlalu peduli dengan Jadi air matanya Gunawan Muhammad, air matanya Hasto, Iya. itu ternyata tidak terimbas di masyarakat ya. Iya. Berdasarkan hasil survei secara empirik ya, begitu. Itulah tingkat pemahaman dan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat kita yang memang punya kewajiban untuk setiap orang meningkatkan ya. Betul, Bang. Satu hal yang menarik juga dari hasil Populi adalah bahwa Anies itu dari hasil survei Populi itu bisa melewati Ganjar ya. Iya. Itu bagaimana tuh? Alasan-alasannya kenapa? Iya, di elektabilitas terbuka memang Anies itu lebih tinggi dari Ganjar di elektabilitas terbuka. Meskipun di elektabilitas 3 pasang dia di bawah sedikit, tapi secara margin of error tidak berbeda, Bang. 22,3 versus 23 Ganjar. Jadi kan itu nggak berbeda secara statistik gitu. Nah, dugaan saya barangkali mungkin karena Anies itu lebih, pertama dia memang rajin turun gitu dan rajin hadir di mana-mana. Hadir di mana-mana dan dia tidak terlalu seolah-olah terlibat di dalam konflik ini seperti. Jadi masyarakat mungkin menilai ini calon yang relatif fine-fine aja gitu. Dugaan saya dia naik ini karena suara Ganjar tergerus juga. Jadi mungkin ada kontribusi dari ketergerusan suara Ganjar. Misalnya suara NU mengalami penurunan gitu. Suara NU mengalami penurunan ini gitu. Itu sebagian beralih memang ke Anies gitu. Nah, Muhammadiyah ya dari dulu memang sudah kuat ke Anies gitu. Malah suara Muhammadiyah di data kita, suara Muhammadiyah yang ke pasangan Ganjar Mahfud malah tidak ada gitu. Jadi tersebar antara Anies dan Prabowo gitu. Tapi Anies masih lebih kuat. Nah, yang menarik memang dalam beberapa hal Caimin punya kontribusi karena suara PKS yang mulai lari ke Anies itu mengalami peningkatan memang gitu. Jadi ini juga memberikan kontribusi yang besar juga gitu. Kalau nggak salah sekitar 30% itu sudah beralih ke ke Anies suara PKB. PKB ya. Kalau PKS kan sudah kuat gitu. Tapi PKB sudah mulai beralih gitu. Jadi dalam beberapa hal gitu Caimin punya kontribusi juga. PKB ini artinya kan dukungan dia terbesar kan dari NU ya. Betul. Masyarakat NU. Iya. Di samping masyarakat umum ya. Iya. Nah, kira-kira apakah yang banyak masuk ke Anies ini suaranya dari sisi NU-nya atau dari yang lain? Lebih banyak memang dari sisi struktural PKB-nya memang dia pengaruh PKB-nya, politik NU-nya gitu. Meskipun NU tradisionalis masih masih terpecah. Jadi memang NU tradisionalis agak terpecah nih memang nih. Kalau dulu kan mostly masih ke Ganjar gitu. Sekarang sudah mulai agak sebagian masuk ke Anies, sebagian masuk ke Prabowo gitu. Jadi NU yang menurut saya yang sangat terbelah memang suaranya gitu. Pendekatan-pendekatan ke pesantren kan lumayan gencar Anies belakangan ini. Karena dibantu oleh Caimin terutama sekali gitu. Jadi makanya kemudian pelan-pelan memang gelombang suara NU mulai naik juga memang ke Anies gitu. Gitu ya. Sekarang kan yang paling yang perlu kita jawab ini, Prabowo Gibran ini kan sangat yakin, bahwa 1 putaran, betul. Kan itu. Tapi persentasenya pokoknya di atas 51. Nah, sementara kan hasil survei orang mengatakan tidak ada hasil survei yang mengatakan 50 plus 1 kan. Gitu. Nah, namun kan orang meyakini, termasuk saya meyakini 1 putaran. Itu saya tuh. 1 putaran itu yang unggul menurut saya, ya kan? Kan boleh saya berandai-andai. Menurut saya ya Prabowo, Gibran ini yang unggul nanti. Untuk dalam 1 putaran ini. Nah, kira-kira kalau menurut Populi sendiri bagaimana? Iya, Bang. Jadi memang
survei terakhir kita memang memperlihatkan potensi satu putaran tuh ada, gitu. Meskipun saya berulang kali juga mengatakan gitu karena banyak menyerang gitu. Survei itu dia hanya menangkap public mood ketika survei itu dilakukan gitu. Sehingga pasca survei itu jika ada dinamika politik yang intensif mungkin akan berubah gitu. Tetapi kan pasti yang diuntungkan dari survei itu misalnya kubu Prabowo, mereka juga tidak akan tinggal diam juga gitu. Mereka juga mungkin tidak akan terlena juga dengan hasil survei. Jadi mereka akan kerja terus gitu. Meskipun katanya yang lain, joget-jogetnya Prabowo itu pengaruhnya besar juga itu. Di TikTok itu tinggi penontonnya. Iya, ya kan? Betul kan Bang. Sering sekali ada event-event Prabowo joget gitu kan. Iya benar. Gitu. Jadi ada beberapa video TikTok juga bahkan memframe Pak Prabowo ini imut ini. Karena goyangnya dan sebagainya gitu. Jadi asal jangan jatuh aja. Betul, jangan jatuh aja itu yang penting gitu. Kata orang gemoy. betul Bang. Jadi Mas Afri, kalau misalnya tadi kan saya yang paling tidak ya meyakini tadi satu putaran. Iya. Kalau seandainya 2 putaran, tentu orang memperkirakan Prabowo lolos. Iya. Nah, jadi siapa di antara 3 ini yang bisa masuk 2 putaran ini? Yang 2 lagi, Ganjar atau Anies? Nah, memang ini agak kompetitif memang Bang. Kalau seandainya karena peluang Anies itu makin lama makin besar untuk masuk ke putaran kedua. Seandainya bisa ke putaran kedua gitu ya. Sangat besar gitu karena agak konsisten untuk kenaikannya gitu. Mulai ini gitu. Mulai besar gitu di beberapa daerah misalnya cukup potensinya besar gitu. Nah, kalau seandainya tadi tergantung dinamika politik gitu ya. Kalau PDIP nggak bisa menyikapi konflik ini dengan baik gitu, itu bisa jadi sangat besar kemungkinan Anies bisa lolos ke putaran kedua gitu. Jadi barangkali semuanya ini akan sangat ditentukan nanti oleh bagaimana PDIP bisa merespon konflik ini dengan baik dan menunjukkan ke publik itu tadi citra yang tetap baik begitu, karena kalau tidak hati-hati gitu maka akan tergerus terus Ganjar dan Mahfud ini. Kan sebenarnya alasan utama Mahfud MD dipilih sebagai cawapresnya Ganjar. Ini kan faktor NU ya salah satunya. Ya, faktor dia dekat dengan kelompok, katakan dianggap Gus Durian. Gus Durian betul. Iya. Ya, kemudian saya kira dari segi Muhammadiyah juga dia dekat. Lalu latar belakang misalnya ke HMI-nya juga sebagai pernah menjadi ketua umum Majelis Nasional Kahmi gitu ya. Artinya kan representatif banget. Kan benar. Gitu. Lalu isu yang lain lagi yang melekat kepada Pak Mahfud itu dianggap sebagai tokoh anti korupsi kan. Iya betul. Jadi tokoh bersih anti korupsi. Iya. Itu tidak bisa mendongkrak suara Ganjar itu. Betul. Makanya kok malah NU-nya ke Anies, lebih banyak ke Anies. Bagi perannya Pak Mahfud ini apa dong kalau nggak bisa mendongkrak itu kan? Iya. Benar Bang, ini memang sesuatu yang agak puzzling ya. Dugaan saya mungkin Pak Mahfud belum terlalu optimal dalam menunjukkan itu tadi gitu ya. Identitas dia yang lumayan kompleks itu gitu ya. Sehingga tidak bisa menarik itu tadi kelompok Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya. Yang kedua, dugaan saya bisa jadi kelompok-kelompok ini udah mulai rasional ini gitu. Karena berpikir ya kalau trennya seperti ini besar kemungkinan Prabowo akan menang. Karena Prabowo pun masuk pun ke putaran kedua, probability untuk menang pasti tinggi gitu. Karena kan dia secara ideologi kan di tengah gitu. Secara ini secara ya kalau kita petakan posisi ideologis itu, mereka kan di tengah gitu. Iya. Ya, kalau seandainya siapapun yang tidak lolos gitu, suaranya pasti akan berhentinya di Prabowo Gibran gitu. Misalnya
Anies tidak lolos gitu, pemilih Anies besar kemungkinan ya mendingan ke Prabowo gitu. Begitu juga dengan Ganjar, kalaupun tidak lolos, suaranya mendingan ya ke Prabowo daripada harus loncat ke Anies gitu. Itu pengalaman 2004. Iya. Pengalaman pemilu 2004 kan kita lihat suaranya Wiranto itu masuk ke SBY, bukan ke Mega kan gitu. Betul. Karena ada persoalan faktor seringnya konflik antara grassroots PDIP dengan Golkar kan. Betul Bang, iya. Gitu. Benar, karena di bawah itu agak kurang cocok ini. Attitude-nya gitu ya, positioning ininya gitu ya. Kalaupun kita mungkin bisa menyebut positioning ideologisnya gitu. Jadi agak kurang bisa ini gitu. Sehingga kemungkinan kalaupun ada migrasi suara, kemungkinan berhentinya di Prabowo gitu. Nah, dugaan saya kelompok-kelompok ini paling tidak elitnya tuh mulai rasional dalam berpikir gitu, sehingga mereka sudah kalaupun ini kalau logika bertaruh gitu, mendingan kita bertaruh ke pemenang aja udah gitu. Ngapain kita mengalihkan suara ke kelompok yang probability kalah aja besar gitu. Jadi bisa jadi seperti itu Bang, logika rasionalnya. Karena tadi saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman gitu ya, dengan misalnya dengan teman-teman ya katakanlah suatu kelompok gitu ya. Ya selama ini kita karena salah memilih ini sih, makanya kita terus di luar gitu. Besok-besok kita mendukung yang kalah. Iya, kita mendukung yang kalah. Besok-besok ya kita mendukung yang menang lah gitu. Supaya ya kita bisa masuk ke kekuasaan juga gitu. Ada akses lah. Iya, ada akses paling tidak. Betul Bang. Ya saya kira itu logika seperti itu banyak di dalam pikiran publik kita ya. Betul. Karena udah capek juga. Capek juga, betul Bang. Iya. Berjuang dari luar capek. Bagaimana kita berjuang dari dalam. Benar. Tentu niatnya ya untuk melakukan perbaikan. Iya. Jadi Mas Apri banyak pendapat mengatakan bahwa ini kalau misalnya Anies maju, maka suara Ganjar itu masuk ke Anies. Suara Ganjar lebih mungkin ke Prabowo berhenti. Ya, tapi kan ini publik kan menganggap begitu. Oh iya. Karena kan begini, tidak mungkin ke Prabowo suara Ganjar karena ada konflik. Satu kan gitu. Jadi pasti suaranya akan lari ke Anies. Kemudian kalau suara Anies tidak terpilih, ya kan, orang juga mengatakan bisa kemungkinan akan mendukung Ganjar. Iya. Dengan misalnya, Cak Imin ini kecewa sama Prabowo, maka PKB tidak akan milih Prabowo. Surya Paloh memang ada historisnya nggak dukung Prabowo kan gitu. Betul. Kalau PKS kemungkinan ya balik ke Prabowo. Iya. Karena memang dia 2014, 2019 kan dukung Prabowo gitu kan. Betul. Ya jadi kemungkinannya agak sulit ya untuk siapapun mereka ini maju untuk putaran kedua untuk menang ya. Iya. Memang itu tadi di level elit memang ya memang ada pembicaraan juga di ini gitu. Misalnya ada upaya-upaya untuk apa istilahnya gitu ya. Paling tidak mungkin mendamaikan gitu antara dua kekuatan yang probability kalahnya ini besar seperti Prabowo dan Anies dan Ganjar gitu. Ya mungkin di belakang layar lah gitu diskusi misalnya ya udahlah gitu. Kalau memang kalah gitu maka coba kita reconcile. Tapi memang ada concern gitu bahwa kelompok ya misalnya nasionalis ini gitu masih dibayang-bayangi rasa ketakutan misalnya pengalaman 2017 gitu. Ya banyak yang kemudian protes itu kan salah lu sendiri gitu. Ngapain pengalaman 2017 politik identitas itu dipanas-panasin lagi gitu. Kalau kata teman, politik identitas yang paling parah itu justru di 2014 dulu katanya gitu. Gitu kan. Jadi upaya-upaya seperti itu. Tapi kalau seandainya mereka bisa reconcile ini, itu potensi untuk paling tidak memberikan tantangan besar bagi Prabowo itu lumayan besar Bang, kalau mereka bisa reconcile ini di level grassroots gitu. Ya jadi kalau dengan demikian kita lihat
konflik yang terjadi antara Pak Jokowi dengan PDIP, katakanlah juga mungkin terakhir bisa dengan Ibu Mega, ya, dan tampaknya PDIP mencoba melakukan peredaan ketegangan, dengan misalnya Ahmad Basara mengatakan ada perintah dari Ibu untuk tidak menyerang Presiden Jokowi gitu kan. Ini kan artinya ada upaya untuk peredaan ketegangan. Kan? Melarang mundur menteri juga. Nah, melarang menterinya mundur karena ini tugas negara segala macam. Nah, jadi ada kesan di masyarakat bahwa PDIP sudah terlalu maju, sekarang stop, mungkin agak mundur sedikit. Itu kan mungkin sudah melihat ternyata dengan berbagai statement, dengan berbagai hal yang dilakukan untuk menyerang Pak Jokowi, tetapi pengaruhnya tidak ada. Bahkan berbalik, mencuat menjadi lebih besar dukungannya kepada Pak Jokowi ya. Iya, betul. Benar Bang. Gitu ya. Iya, hasil yang kita lihat selama ini seperti itu gitu. Jadi besar kemungkinan simpati itu mengalami peningkatan gitu. Karena tingkat kepuasan Pak Jokowi masih tetap tinggi, di atas 70%-an gitu. Dan itu konsisten di lembaga survei yang lain juga begitu gitu. Dan itu yang menyebabkan turunnya suara dukungan terhadap Ganjar dari hasil survei ini ya. Betul Bang. Ya, ini mungkin menjadi satu pelajaran lah. Menjadi satu pelajaran dalam politik. Orang jangan mengandalkan emosi, Bang. Ya, dan sentimen-sentimen negatif, tetapi orang lebih senang itu kita membangun opini-opini yang lebih rasional, lebih membangun kebersamaan, tidak saling menyerang, karena masyarakat kita ini kan tidak semuanya memahami persoalan-persoalan mendasar dari persoalan yang berkembang di tengah-tengah situasi politik kita kan gitu. Itu ya Mas Apri. Benar Bang. Ya memang itu tadi, karena seringkali memang kita beruntungnya karena paling tidak untuk isu sekarang gitu, itu konflik di masyarakat paling nggak yang kita amati itu perdebatan elit ini tidak sampai memecah di bawah gitu. Ya mudah-mudahan nanti di masa kampanye juga tidak juga gitu. Ketika dipanas-panasin seperti karena itu. Karena kan begini, yang mengamati debat capres, debat cawapres ini kan orangnya itu juga. Betul. Yang menonton publiknya itu juga. Yang bawah kan ya dia nggak ngerti lah pokoknya. Tepuk tangan ya Prabowo, Ganjar kan, Anies itu aja kan. Betul. Ya ini memang tadi itu masyarakat ini memang lebih mengutamakan persoalan kebutuhan pokok mereka. Betul. Nah, kalau kebutuhan merokok mereka belum terpenuhi ya bagaimana mereka mau berpikir? Diajak berpikir lebih jauh lagi kan? Betul Bang. Dan pemerintah menjamin kebutuhan pokok itu. Dan pemerintah itu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu bapaknya Gibran kan? Betul. Jadi masyarakat benar Bang, masyarakat hanya concern pada kebutuhan pokok gitu. Nah kebutuhan pokok ya paling nggak sampai sekarang aman-aman aja misalnya. Ada upaya untuk menjaga inflasi supaya tetap stabil gitu. Kemudian bansos dan sebagainya bagian program pemerintah gitu ya. Dan itu kan termasuk kepuasan terhadap Jokowi ya. Dengan betul Bang. Ada sembako segala macam itulah yang membuat Jokowi itu disenangi dan sampai 85% puas terhadap pemerintahan. Betul Bang. Kalau kita tanya apa yang membuat Anda puas, itu yang paling teratas bansos sama infrastruktur gitu. Jadi kelas menengah walaupun protes tapi menikmati juga infrastruktur. Iyalah. Ya kan? Yang selama ini kita kena macet, ada jalan tol pulang ke Palembang, Lampung, ya kan? Itu pastilah menikmati ya. Betul Bang. Ini pertanyaan saya terakhir, apakah nomor urut presiden ya itu termasuk dalam variabel survei nggak yang akan datang? Kan baru kemarin tuh. Nah, yang akan datang apakah nomor urut itu penting nggak masuk dalam variabel survei? Bisa jadi Bang. Mungkin karena biasanya kalau sudah ada nomor urut itu, kadang kita juga bisa bertanya, paslon nomor berapa yang akan Anda pilih, 1, 2, 3 gitu, untuk mengetes kira-kira masyarakat paham nggak
dengan nomor-nomor itu gitu. Itu biasa kita tanyakan. Jadi itu bisa kan jadi. yang diuntungkan kan satu PKB. Iya. Ya, Anies nomor urut 1, Iya. PKB nomor 1 partainya. Iya. Ya kan? Gerindra juga. Nomor 2 Heeh. Prabowo, nomor 2 Gerindra. Iya. PDIP nomor 3 kan? Heeh. Nah, jadi Ganjar juga nomor 3. Mm-mm. Jadi ini nampaknya sudah diatur. Nah, ada negosiasi. Iya. Yang sayang kan Nasdem misalnya ya, seperti Mm-mm. PKS, Nasdem kan, Mm-mm. kan ikut mendukung Anies juga. Iya. Betul. Ya, tetapi kan nomor partainya tidak masuk. Iya. Gitu Dan nggak memungkinkan juga. Nggak memungkinkan, cuma 3 calon ya kan. Iya, Begitu betul. juga partai-partai lain. Mm-mm. Ya mudah-mudahan masyarakat tidak melihat faktor-faktor itulah ya. Iya, betul Bang. Keberuntungan nomor itu memang angka-angka saja, hanya sekedar nomor urut. Betul. Tetapi orang akan memilih nanti siapa figur yang menurut mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat Indonesia. Iya. Baik Mas Sapri, terima kasih. Kita cukup panjang juga ini. Iya Bang. Kita dialog kita. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat semua orang yang memang ingin terlibat di dalam pemilu kita nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.